Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, neuron seperti halnya otot merupakan sel yang dapat dieksitasi. Mereka berkomunikasi satu sama lain melalui sinyal listrik. Ada beberapa sinyal listrik yang berjalan di neuron. Yang pertama adalah potensial berjenjang atau graded potensial. Yang kedua adalah potensial aksi. Graded potensial merupakan bentuk komunikasi yang jarak dekat, sedangkan potensial aksi merupakan bentuk komunikasi jarak jauh. Sedangkan kalau untuk di otot, namanya adalah potensial aksi otot. Kalau untuk di syaraf, namanya adalah potensial aksi syaraf. Untuk memahami fungsi dari potensial berjenjang dan potensial aksi, bisa dilihat di sini bagaimana sistem syaraf kita memungkinkan kita untuk merasakan permukaan dari suatu ballpoint atau pena dan kemudian dilanjutkan dengan menulis. Ketika kita menyentuh suatu benda, contohnya di sini adalah ballpoint, maka reseptor yang ada di ujung jari akan mendeteksi sentuhan tersebut, lalu muncullah potensial berjenjang di reseptor sensoris. Perhatikan panah berwarna biru. Ini adalah potensial berjenjang. Selanjutnya, potensial berjenjang akan memicu akson dari neuron sensoris tersebut untuk membentuk potensial aksi. Perhatikan panah berwarna hitam. Ini adalah potensial aksi syaraf. Potensial aksi yang terbentuk pada akson neuron sensoris akan berjalan di sepanjang akson tersebut menuju ke sistem syaraf pusat. Lalu, kemudian di akhir dari ujung syaraf sensoris ini akan keluar neurotransmitter. Lalu, neurotransmitternya akan menempel pada interneuron. Nah, interneuron fungsinya mengintegrasikan impuls dari neuron sensoris menuju sistem syaraf pusat untuk selanjutnya dibawa oleh neuron motoris. Nah, neurotransmitter yang muncul yang menempel pada membran dari neuron postsinap ini, ya, atau dalam hal ini adalah interneuron, akan memicu potensial berjenjang kembali. Potensial berjenjang pada bagian dendrit dan somanya, lalu untuk selanjutnya memicu potensial aksi di akson dari interneuron. Nah, perhatikan di sini di setiap ada sinaps, maka akan muncul kembali potensial berjenjang. Kemudian di aksonnya berjalan potensial aksi. Nah, interneuron sampai di korteks cerebri. Ya. Di otak akan dilakukan persepsi, sehingga otak memahami bahwa ujung jari menyentuh suatu benda, dalam hal ini ballpoint. Stimulus yang datang itu akan mengaktifkan neuron motoris, sehingga neuron motoris akan menginervasi otot skelet. Perhatikan di sini, muncul lagi potensial berjenjang pada neuron motoris. Ini adalah bagian dendrit maupun somanya. Lalu kemudian setelah potensial berjenjang akan menjadi potensial aksi yang menjalar di sepanjang aksonnya. Di setiap sinaps, seperti yang sudah dijelaskan pada sinaps kemarin, itu akan muncul lagi neurotransmitter. Neurotransmitter akan memicu potensial berjenjang pada dendrit atau soma neuron selanjutnya. Untuk selanjutnya menjadi potensial aksi kembali. Nah, ketika sudah sampai di pertemuan dengan otot,
ya, ini namanya adalah neuromuscular junction, maka neurotransmitter yang dikeluarkan itu akan memicu serabut otot yang mengontrol pergerakan tangan sehingga kita dapat memegang, selanjutnya menulis sesuai dengan yang diinginkan. Untuk memahami potensial aksi maupun potensial berjenjang, maka harus dipahami juga mengenai kanal ion. Produksi dari potensial berjenjang dan potensial aksi tergantung pada dua hal pada membran plasma. Yang pertama adalah adanya potensial membran istirahat dan adanya tipe-tipe kanal ion tertentu. Seperti halnya sebagian besar sel di tubuh kita, membran plasma dari sel yang dapat dieksitasi yaitu syaraf maupun otot itu memiliki potensial membran. Nah, potensial berjenjang dan potensial aksi ini terjadi karena di membran suatu neuron terdapat berbagai macam kanal ion yang dapat membuka dan menutup sebagai respon terhadap stimulus tertentu. Karena lapisan lipid pada membran plasma itu adalah insulator listrik yang baik, maka aliran ini terjadi melewati membran itu harus melalui suatu pintu, ya, yaitu kanal-kanal ion ini. Ketika kanal ion terbuka, maka akan memungkinkan adanya aliran spesifik ya dari suatu ion yang berpindah melalui membran plasma. Menuruni gradien elektrokimiawinya. Ion akan berpindah dari yang konsentrasi kimiawinya tinggi menuju ke area yang konsentrasi kimiawinya rendah. Selain itu, diingat bahwa kation yang membawa aliran yang positif ya, dia akan mengalir ke area yang aliran negatif atau anion. Dan anion akan bergerak ya, dari yang negatif ya, menuju ke area yang positif. Dengan pergerakan ion ini, maka dia akan menciptakan aliran listrik yang dapat mengubah potensial membran. Kanal ion membuka dan menutup karena adanya gerbang. Gerbang ini adalah bagian dari protein kanal yang dapat menutup pori-pori dari kanal ini ataupun bergerak atau berpindah untuk membuka si pori-pori, seperti halnya daun pintu. Nah, sinyal listrik yang dihasilkan oleh neuron maupun serabut otot itu tergantung pada 4 tipe kanal ion. Yang pertama adalah kanal bocor, yang kedua adalah kanal gerbang ligan, yang ketiga adalah kanal gerbang mekanik, dan yang keempat adalah kanal gerbang voltase. Kita perhatikan satu persatu bentuknya ya. Nah, ini adalah kanal bocor, seperti halnya namanya ya. Kanal bocor adalah kanal yang secara random, secara acak akan terbuka maupun menutup. Biasanya membran plasma punya banyak kanal bocor kalium dibandingkan kanal bocor natrium. Jadi kanal ini akan memungkinkan si ion kalium itu keluar dari sel dibanding si natrium. Nah, kanal bocor ini ditemukan di hampir semua sel termasuk di dendrit, di soma, maupun akson dari semua tipe neuron. Yang kedua adalah kanal gerbang ligan. Kanal gerbang ligan ini membuka maupun menutupnya sebagai respon terhadap stimulus kimiawi. Jadi ada banyak ligan kimiawi, termasuk neurotransmitter, hormon, maupun ion-ion tertentu yang dapat membuka kanal gerbang ligan. Contohnya adalah neurotransmitter asetilkolin. Ketika dia menempel, maka dia akan membuka kanal kation, sehingga memungkinkan natrium maupun kalsium untuk masuk. Ketika dia menempel ke reseptornya, lalu kemudian kanal ini akan terbuka.
Kanal ligan ini banyak ditemukan di dendrit dari neuron sensoris dan di dendrit dan soma dari interneuron dan neuron motoris. Selanjutnya adalah kanal gerbang mekanik. Seperti namanya, kanal gerbang mekanik ini akan terbuka karena stimulus mekanik. Stimulus mekanik seperti misalnya sentuhan, getaran, ya, ataupun regangan dari jaringan. Kekuatan yang mengenai si kanal ini akan mengubahnya dari posisi istirahat yang tertutup menjadi terbuka. Nah, contoh dari kanal ini ya, banyak ditemukan pada reseptor-reseptor sensoris di telinga yang akan terbuka karena getaran suara ataupun di kulit. Misalnya yang terbuka karena adanya sentuhan. Yang terakhir adalah kanal gerbang voltase. Kanal gerbang voltase ini akan membuka sebagai respon terhadap perubahan dari potensial membran. Ya. Kanal gerbang voltase inilah yang sangat berpartisipasi dalam pembentukan dan konduksi potensial aksi dari akson. Perhatikan di sini contohnya adalah kanal gerbang voltase kalium. Ya. Di bawah sini voltasenya ketika istirahat adalah minus 70 mV. Ini adalah di dalam sel. Nah, ketika voltase di dalam sel itu berubah, ya, minus 50 mV, maka pintunya akan terbuka dan memungkinkan ion kalium untuk keluar dari sel. Kanal bocor, ya, membuka dan menutup secara random, ditemukan hampir di semua jenis sel. Kanal gerbang ligan, membuka menutupnya karena stimulus kimiawi, ditemukan di dendrit dari neuron sensoris, seperti halnya reseptor nyeri, dan dendrit dan soma dari interneuron dan motor neuron. Kanal gerbang mekanik itu membuka menutupnya karena stimulus mekanik. Ditemukan pada dendrit dari neuron sensoris. Ya. Kemudian kanal gerbang voltase membuka dan menutupnya karena stimulus voltase atau perubahan dari potensial membran. Ini ditemukan di akson dari semua neuron. Selanjutnya kita akan membahas potensial membran istirahat. Potensial membran istirahat terjadi karena adanya bendungan dari ion negatif di sitosol di dalam membran dan ion positif cairan ekstraseluler di luar dari membran. Perbedaan dari kelistrikan di bagian luar maupun di dalam ini dapat diukur. Caranya dengan cara memasukkan ujung dari mikroelektroda ke dalam sel, sedangkan untuk pengukurnya diletakkan di luar dari sel. Elektroda adalah suatu alat yang dapat mengkonduksikan aliran listrik. Ya. Dengan mengukur melalui mikroelektroda ini dan melihat di referensi elektroda yang sudah terkonek ya, atau sudah terhubung ini, maka diketahui neuron membran potensial istirahatnya itu variasi antara minus 40 sampai minus 90 mV. Biasanya adalah minus 70 mV. Ya. Tanda minus ini mengindikasikan bahwa di dalam sel syaraf itu lebih negatif dibanding di luar sel syaraf. Nah, ini dikatakan bahwa sel itu terpolarisasi. Ya. Jadi sel syaraf kita terpolarisasi pada minus 70 mV. Sedangkan untuk sel-sel tubuh kita lainnya, itu biasanya potensial membran istirahatnya adalah plus 5 mV sampai minus 100 mV. Nah, perhatikan ya, bahwa sel kita itu dikelilingi oleh cairan ekstraseluler yang kaya dengan natrium ya, yang membawa muatan positif dan klorida yang membawa muatan negatif. Sedangkan
di cairan di dalam sel kita, ya, di dalam sel itu banyak kalium yang muatannya positif dan anion-anion seperti fosfat, ya, dan asam amino. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan negatifnya di dalam neuron, yaitu minus 70 mV itu disebabkan karena distribusi yang tidak merata dari ion, ya, kation maupun anion antara cairan ekstraseluler dan sitosol. Jadi, karena di dalam membran plasma itu banyak ion kalium, tapi seperti yang sudah disebutkan di kanal di depan, ya, ion kalium itu lebih mudah untuk keluar dari sel karena banyaknya kanal bocor kalium dibandingkan kanal bocor natrium. Sehingga kalium dapat berdifusi menuruni gradien konsentrasinya keluar dari sel. Selain itu, ion-ion negatif atau anion yang ada di dalam sel itu tidak dapat meninggalkan sel. Contohnya adalah si fosfat. Ya, fosfat karena menempel pada ATP, maupun asam amino yang menempel pada protein-protein besar lainnya. Selanjutnya yang ketiga adalah keberadaan dari NAK ATPase. Ya, NAK ATPase adalah suatu pompa yang dapat mengeluarkan natrium maupun memasukkan kalium dengan menggunakan ATP. Mengembalikan natrium keluar dari sel syaraf itu adalah 3 natrium, sedangkan yang dimasukkan adalah 2 kalium. Nah, proses yang tidak sebanding ini menyebabkan bagian di dalam sel itu lebih negatif. Tapi kontribusinya hanya kecil, ya, hanya minus 3 mV dari total minus 70 mV. Nah, perhatikan di sini, ya, bahwa lebih banyak kanal bocor kalium sehingga kalium keluar dari sel. Di dalam menjadi makin negatif. Adanya ion-ion yang negatif di dalam sel yang tidak dapat meninggalkan sel. Nah, contohnya fosfat tadi dan juga protein-protein. Dan pompa NAK ATPase yang mengeluarkan 3 natrium dan memasukkan 2 kalium. Nah, 3 faktor inilah yang menyebabkan potensial membran istirahat kita berada pada minus 70 mV.